Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen, serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan presentasi hari ini. Sekian pembahasan judul kami, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Fondasi filosofi bangsa Indonesia memandu pengembangan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab, beretika, dan bermakna bagi kemajuan peradaban. Pancasila berintegrasi dimensi spiritual, humanis, dan sosial dalam setiap prinsip intelektual. Pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan sistematis, terorganisir, dan terverifikasi yang dibangun melalui observasi, eksperimen, dan logika rasional untuk memahami hukum alam dan fenomena sosial. Ilmu juga bisa diartikan sebagai usaha manusia untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman tentang kenyataan dengan cara yang sadar dan terstruktur. Ciri ilmu. Ciri-ciri ilmu ada beberapa bagian. Yang pertama, empiris. Pengetahuan diperoleh melalui pengamatan, observasi, dan percobaan yang dapat ditangkap panca indera. Sistematis. Pengetahuan disusun secara teratur dan logis dengan hubungan yang saling terkait antar bagiannya. Analitis. Ilmu pengetahuan merinci suatu persoalan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Objektif. Ilmu bebas dari kepentingan pribadi, prasangka, atau sudut pandang subjektif seseorang dan didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi. Verifikasi. Kebenaran ilmu dapat diuji dan diperiksa ulang untuk memastikan keakuratannya. Rasional. Proses perolehan ilmu harus menggunakan akal dan logika yang benar. Universal. Hasil dapat berlaku dan diterima oleh siapa saja, melintasi batas individu atau kelompok. Kumulatif. Ilmu pengetahuan bersifat terus berkembang, dibangun di atas pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Memiliki metode ilmiah. Proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan harus melalui metode ilmiah yang berstruktur dan teruji. Objek. Setiap ilmu memiliki objek kajian yang bersifat fokus pada pembelajarannya. Pancasila sebagai pilar penyangga eksistensi ilmu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ilmu mengakui keberadaan nilai spiritual dan moral tertinggi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ilmu digunakan untuk kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ilmu memperkuat kohesi nasional dan identitas bangsa. Sila keempat, kerakyatan. Ilmu dikembangkan dengan partisipasi luas masyarakat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial. Ilmu mendistribusikan manfaat secara merata kepada seluruh rakyat. 3. Ilmu dalam pengembangan pengetahuan. Manipulasi data, kesalahan integrasi penelitian, dan fabrikasi hasil untuk kepentingan tertentu mengancam kredibilitas ilmiah. Bias dan diskriminasi. Penelitian yang mengandung bias gender, etnis, atau sosial ekonomi mengurangi validasi dan inklusivitas ilmu. Eksploitasi sumber daya. Penelitian yang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan. Aplikasi teknologi berbahaya. Pengembangan teknologi tanpa pertimbangan dampak sosial, lingkungan, dan manusia yang mendalam. Visi dan sikap ilmuwan Indonesia berlandaskan Pancasila. Ilmuwan Indonesia berkomitmen mengembangkan ilmu pengetahuan yang humanis, berkelanjutan, dan berdaulat demi kesejahteraan bangsa dan umat manusia. Integrasi ilmiah menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran setiap penelitian dan publikasi. Tanggung jawab sosial memastikan hasil penelitian memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Kolaborasi inklusif melibatkan berbagai pihak dengan menghargai keragaman perspektif dan pengetahuan lokal. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Tentang global. Perubahan iklim yang memengaruhi solusi inovatif
kesenjangan teknologi digital, keamanan pangan dan kesehatan, transformasi energi terbarukan. Solusi Pancasila, ilmu berpadu dengan nilai kemanusiaan, teknologi yang adil dan inklusif, keberlanjutan lingkungan, kedaulatan teknologi nasional. Peran strategis Pancasila dalam arah pengembangan iptek nasional. Yang pertama, penguatan riset fundamental, investasi dalam penelitian dasar yang mendukung inovasi berkelanjutan sesuai kebutuhan nasional, inkubasi teknologi lokal, mengembangkan ekosistem startup dan UKM yang berbasis pengetahuan dan nilai Pancasila. Yang ketiga, kemitraan strategis, kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah untuk akselerasi inovasi. Yang keempat, sumber daya manusia unggul, pendidikan kualitas yang mengintegrasikan keterampilan teknik dengan karakter Pancasila. Tantangan, keterbatasan pendanaan riset, brain drain ke luar negeri, infrastruktur penelitian yang belum optimal, sinergi lintas sektoral masih lemah, adaptasi dengan standar internasional. Peluang meningkatnya minat peneliti muda, investasi pemerintah dalam iptek, akselerasi transformasi digital, kolaborasi dengan diaspora ilmuwan, kekayaan sumber daya alam, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, membangun ekosistem inovasi inklusif, menciptakan ruang bagi semua lapisan masyarakat untuk berkontribusi pada pengembangan iptek dengan menghormati keberagaman dan budaya lokal, memprioritaskan riset dan kemanusiaan, mengarahkan penelitian pada solusi kontrak untuk kesehatan, pendidikan, pangan, dan kemiskinan yang berdampak langsung pada rakyat, memperkuat ketahanan nasional, mengembangkan teknologi yang meningkatkan keamanan, kedaulatan pangan, energi terbarukan, dan pertahanan negara, mewujudkan keadilan teknologi, memastikan akses teknologi dan pengetahuan merata di seluruh wilayah, mengecilkan kesenjangan digital, dan memberdayakan ekonomi lokal. Kesimpulan, menjaga kedaulatan ilmu pengetahuan Indonesia, komitmen berkelanjutan. Pancasila tetap menjadi landasan filosofi pengembangan iptek yang berorientasi pada kemakmuran, keadilan, dan martabat manusia. Tingkatkan investasi riset, bangun infrastruktur penelitian, kembangkan talenta muda, dan perkuat jejaring ilmuwan nasional. Semua elemen bangsa, akademisi, industri, pemerintah, dan masyarakat berkolaborasi mewujudkan visi ilmu pengetahuan Indonesia yang berkedaulatan dan bermakna. Demikian akhir dari presentasi saya, semoga bisa menambah semangat kita. Mari kita hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri dan berani berpikir di luar kota. Terima kasih atas perhatiannya.